Amin. Ya, hari ini kita bersyukur bahwa yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yaitu hambanya Bapak Chen. Beliau melayani di Jakarta dan beliau adalah salah seorang pendiri daripada GKRI. Jadi kita tahu waktu sinode kita berdiri ada 9 orang kita yang mendirikan dan salah seorang adalah beliau Pak Chen. Hari ini kita bersyukur dia boleh dilayani karena memang beberapa hari ada di Bali bersama keluarga. Dan ini satu sukacita bagi kita ketika bahwa beliau ada di sini bersama keluarga. Wah, ini jangan kita lewatkan. Ya, karena nanti jam 2 baru berangkat ke Jakarta, jadi ada kesempatan beribadah bersama dengan kita. Selanjutnya kepada hambanya saya persilakan. Mari Pak. Shalom. Saya bersyukur dan terima kasih saya boleh berada di tempat ini karena anugerah Tuhan yang begitu luar biasa. Saya memperkenalkan diri saya ya bersama dengan satu istri sekalian. Ya. Tuhan kasih anak 3, menantu 3, cucu 4. Ya, jadi kita sekeluarga. Sangat sulit untuk jalan sama-sama dengan keluarga. Tapi satu hal saya katakan, ayo kita pergi. Anak-anak bilang, ayo. Waktu kerja kita gunakan untuk jalan-jalan. Tapi hari Minggu saya bilang kita harus ibadah dan saya harus melayani firman Tuhan. Saya bersyukur, terima kasih di mana Pak Agus bilang bisa. Ya, kesempatan saya untuk melayani Tuhan di tempat ini. Saya lihat Bapak sekalian begitu semangat. Anak-anak sekolah minggu begitu banyak. Luar biasa. Ya, luar biasa. Puji Tuhan, hari ini saya juga mengatakan saya bukan sebenarnya dari sekolah teologi ya, tapi saya adalah kaum awam. Yang diajar, yang dididik, yang diarahkan oleh gembala. Sehingga kita bisa buka ibadah di wilayah kita tinggal, di Harapan Indah, Bekasi. Memang saya adalah bagian daripada GKRI yang ada di Mangga Besar. Asal mulanya GKRI di sana. Karena saya tinggal di Harapan Indah, Bekasi, gak lama kemudian kita bersama-sama dengan istri, ayo kita buka persekutuan di rumah. Setelah buka persekutuan di rumah, nggak lama kemudian kita buka ibadah hari Minggu. Hari Minggu satu tahun kemudian kita bisa memiliki tempat ibadah sendiri. Jadi kita nggak perlu sewa. Semua adalah proses dari Tuhan yang begitu luar biasa. Saya tidak pernah mimpi seperti itu. Tapi saling berjalan dan terus-menerus kesetiaan Tuhan itu luar biasa. Dan Tuhan yang menyediakan segala sesuatunya untuk kita. Di dalam kehidupan kita, di dalam melayani Tuhan. Karena apa? Karena setiap orang yang percaya itu Roh Allah itu ada tinggal dalam setiap hatinya. Jadi kalau kita setia, kalau kita berserah sepenuhnya, Roh Allah itu akan bekerja dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang buah-buah roh. Bagaimana Galatia 5 ayat 22 berkata, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Saya ambil satu buah roh, yaitu kesetiaan. Dan ini minggu besok saya akan menyampaikan dengan tema yang sama di LGMCC di Hotel Marine Park. Saya ditugaskan untuk menyampaikan tentang kesetiaan. Jadi kita ada 6 orang di sana saling berganti tiap minggu. Jadi setiap minggu bicara tentang buah roh. Nah, saya dapat bagian yaitu kesetiaan. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat kehidupan kita secara umum orang-orang dunia. Bagaimana kesetiaan
itu terjadi ketika kita berhasil, kita bisa melihat kesetiaan teman-teman kita, bahkan keluarga kita sendiri. Dan kita gagal, di situ kita bisa melihat bagaimana teman-teman kita atau keluarga kita terhadap diri kita. Itu secara umum sekalian. Nah, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita sukses, kita kaya, kita berhasil, banyak orang yang mengikuti kita, itu hal yang wajar. Ya, pasti itu hal yang wajar. Jarang orang yang mau berteman atau yang mau dekat orang-orang yang setiap hari bermasalah dalam kehidupan mereka. Tapi kalau orang yang sukses, banyak orang yang mendekatinya. Nah, kalau ada orang yang terkenal, banyak orang yang mengikutinya. Apa yang dikatakan pasti dia ikut. Apa yang dikatakan pasti ikut. Kenapa? Orang melihat dia berhasil, sehingga orang-orang mengikutinya, mengikuti jejaknya. Apa yang dinasihatkan, apa yang dikasih tahu, mereka ikutin. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau orang hidupnya enak, dia begitu banyak teman. Tetapi kesetiaan seorang diuji. Pada saat orang lain mengalami kegagalan, disitulah kita bisa melihat seorang teman yang sebenarnya dengan yang bukan. Bapak Ibu yang kasih dan Tuhan Yesus Kristus, kehidupan seperti itu sekarang. Kalau kita sukses, yang family jauh aja rasanya dekat sekarang. Benar nggak sekarang? Yang familinya jauh aja terasa dekat sekalian. Yang teman-teman kita mungkin di SD, pada waktu kita di TK, wah si A luar biasa udah sukses. Semua berhubungan. Itu teman saya loh yang sukses itu loh, yang hebat itu loh. Bapak Ibu yang kasih dan Tuhan Yesus Kristus, di situ kita perlu belajar tentang kesuksesan itu apa artinya. Kita tahu itu buah roh. Tidak mungkin kita bisa melakukan kesetiaan itu dengan kekuatan kita sendiri. Tidak mungkin. Karena Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat Galatia, itu adalah buah roh. Roh Allah lah, Roh Kudus yang bekerja, yang berkuasa, yang menolong kita. Kita tidak mungkin berdiri sendiri, dimampukan untuk melakukannya. Tapi Roh Allah itu sungguh luar biasa. Dia bekerja, dia berkuasa. Setiap orang yang percaya, setiap orang yang beriman, setiap orang yang sungguh-sungguh menaruh satu harapan, Roh itu berkarya dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kesetiaan itu dari titik awal sampai ke titik akhir. Setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus. Lagu pujian yang pertama tadi. Tuhan Yesus itu tidak melakukan hal yang separuh-separuh. Dari awal dia melakukan akan kehendak Bapaknya dengan setia begitu luar biasa. Hendaklah kita setia, setialah sampai mati seperti Tuhan Yesus Kristus. Dari awal sampai kita dipanggil oleh Tuhan. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini kita akan melihat juga Amsal 20 ayat 6 yang berkata, banyak orang yang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Amsal ditulis setiap orang-orang yang sudah pengalaman dalam kehidupannya. Maka dia bisa menulis hal perikop ini, ayat ini untuk kita diingatkan. Setiap orang bisa menyebutkan dirinya baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya?
segala sesuatunya kita menilai orang baik itu gampang sekali. Saya kalau ada sesuatu saya bagi orang lain, saya kasih orang lain. Orang lain langsung bilang baik. Tetapi apakah sih mengatakan di Filipi 1 ayat 6, Allah yang sudah memulai sesuatu yang baik, Allah juga yang akan menyelesaikannya. Itulah Allah yang setia. Berarti dari awal sampai akhir. Kita harus melihat, kita harus mengikuti teladan apa yang diajarkan oleh Allah sendiri, Sang Pencipta kita, Sang Juru Selamat kita. Bagaimana kita seperti anak-anak Tuhan. Bukan kata orang, tapi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dia yang mengajar kita. Kita yang mendengar, kita yang membaca, renungkan firman Tuhan, lakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang kasih dan Tuhan Yesus Kristus, kesetiaan itu juga dikatakan itu talenta. Tuhan tidak menghitungkan lipatan yang dilakukan oleh hambanya. Tapi Tuhan melihat apa yang tugaskan, mereka menjalankannya dengan baik. Bapak Ibu yang kasih dan Tuhan Yesus Kristus, dan berkali-kali di dalam Alkitab dikatakan Tuhan itu setia janjinya. Dalam arti Dia mengucapkan janji dan menepatinya. Enggak ada satu kata pun atau satu janji pun yang Tuhan tidak genapi oleh firman-Nya. Itu pasti digenapi. Kita percaya atau tidak apa yang difirmankan kepada kita pada waktu kita dengar, pada waktu kita baca akan firman Tuhan itu sendiri. Ada berapa banyak janji yang kita ada berapa janji yang kita umbarkan kita tidak tepati. Ada berapa banyak tugas yang kita emban kemudian kita gagal untuk menyelesaikannya. Ada berapa banyak kita begitu semangat awal tetapi pada akhirnya kita tidak dapat meneruskannya. Bapak Ibu yang kasih dan Tuhan Yesus Kristus, kita akan belajar 3 poin tentang kesetiaan. Yang pertama, kesetiaan jarang ditemukan. Amsal 20 ayat 6. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang baik perantau yang ambil. Orang Bali sendiri nggak ambil. Saya pernah ngalami pada waktu saya makan berapa puluh tahun yang lalu di Bali. Saya ketinggalan tas saya. Di situ ada tiket segala macam. Cari-cari mana tasnya? Kok nggak ada tasnya? Bukan saya hanya dengar kata orang, tapi saya mengalami bagaimana mereka yang sungguh-sungguh adalah orang-orang seperti dengan manusia. Karena kebudayaan adalah dosa, maka budaya tidak setia. Banyak orang itu menyebut diri baik, tapi siapa yang bisa menemukan orang yang setia? Kitab Hikmat seringkali timbul pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Jawabannya yang diharapkan adalah tidak ada atau sangat jarang. Sangat langka Bapak Ibu sekalian. Misalnya kita bisa membaca di Pengkhotbah 7 ayat 24. Pertanyaan sama dipakai pada waktu kitab Pengkhotbah mengatakan begini. Tuhan merencanakan segala sesuatu, Tuhan merancangkan semuanya. Siapakah yang dapat membelokkannya? Jawabannya tidak ada. Segala sesuatu yang Tuhan lakukan, manusia tidak akan bisa membelokkannya atau membatalkannya. Karena Tuhan Sang Pencipta kita sangat setia. Kita hidup dalam kebudayaan yang tidak menghargai kesetiaan. Banyak orang yang ingin berhasil, tapi hanya sedikit orang yang ingin menjadi setia.
Itulah gambar kebudayaan ikut tidak setia. Kita melihat manusia, dia bisa berbuat begitu, berhasil. Kita lakukan terhadap teman sendiri, terhadap keluarga sendiri, kita hantam aja. Kenapa? Kita tidak memandang bulu, orang dunia katakan. Pokoknya saya berhasil, saya dapat. Urusan setia atau tidak setia itu urusan belakang. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tapi satu, tahukah saudara, persoalan kita yang terbesar bukan masalah budaya, tetapi masalah spiritual. Karena itulah yang disebutkan Amsal 20 ayat 6. Persoalan kita adalah persoalan rohani. Amsal 20 sebelum ayat ke-6, yaitu ayat ke-5, yang berbicara tentang bagaimana manusia itu, hati manusia. Rancangan di dalam hati manusia itu seperti air yang dalam, sulit ditebak. Kadang omongan A, hatinya B. Tetapi yang pandai tahu menimbangnya. Itu keadaan hati manusia sangat sulit ditebak. Sulit ditebak hati manusia. Amsal 20 ayat 9. Siapakah dapat berkata, aku telah membersihkan hatiku, aku tahir daripada dosaku. Hati manusia tidak ada yang bisa menebakkannya. Dan di situ firman Tuhan katakan, siapa yang bisa mentahirkan hati kita yang sering berubah-ubah? Hanya Tuhan. Manusia tidak akan bisa. Siapa yang dapat mengatakan aku telah membersihkan hatiku? Jawabannya tidak ada. Kita masuk mengenai hati. Hati yang setia. Karena hati manusia tidak bisa dibersihkan oleh manusia. Persoalan yang terbesar kita bukan persoalan kultural, tetapi persoalan spiritual, kerohanian kita. Kalau kita mau melihat transformasi yang terjadi dalam budaya manusia, maka dimulai bukan dengan sistem, dimulai bukan dengan hal-hal yang excellent, tetapi dimulai dari hati, bersifat internal, yang bersifat radikal, yang berarti perubahan itu sampai ke akar-akarnya, sumbernya adalah hati. Menko kita, Pak Luhut katakan, sekarang Indonesia akan bangun sistem untuk mencegah korupsi. Siapa bilang? Bisa? Nggak bisa. Sistem dibuat manusia, bukan Tuhan yang buat. Sistem dibuat oleh manusia. Kita melihat menteri demi menteri yang terjaring, yang ditangkap KPK. Satu persatu. Awal mulanya kita lihat loyal sama presiden. Pak Luhut bilang apa? Kamu mau cari orang yang nggak berdosa di surga. Benar, orang yang nggak berdosa dari hati, bukan sistem. Sistem sebaik apapun, sehebat apapun dibuat, jebol. Kenapa bank-bank sistemnya begitu luar biasa? Bank pemerintah yang begitu luar biasa. Bukan ahli komputer, tapi otak yang ada di sistem, di komputer program itulah atau otak manusia. Manusia yang menciptakannya, bukan Tuhan. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hati manusia juga diciptakan oleh Tuhan. Tapi kenapa hati manusia tidak setia kepada Tuhannya, Sang Penciptanya? Apalagi itu buatan manusia yang berdosa. Apakah bisa bertanggung jawab? Nggak bisa. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
Itulah hati kita. Hati kita perlu diubah. Dan Alkitab memberitahukan kita solusinya. Jadi bukan Alkitab memberitahukan persoalannya saja, supaya kita sadar lalu kita putus asa. Alkitab bisa mengungkapkan akan dosa-dosa kita. Dia bicara. Firman yang hidup itu bicara dan menegur kita. Tapi melalui firman Tuhan yang hidup itu pada Tuhan, Tuhan sendiri yang membereskannya akan dosa-dosa, kejahatan kita dibersihkan oleh Tuhan. Dalam surat Ibrani 9, maka di sana dikatakan bahwa darah Yesus di atas kayu salib, darah Yesus itulah yang menyucikan hati nurani kita. Jadi perlu untuk pembersihan total dahulu melalui darah Kristus. Setelah itu perlu pemeliharaan secara kontinu atau terus menerus dari hari ke hari. Roh Kudus itu akan menolong kita dari hari ke hari. Dia akan terus menuntun kita. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi perlu untuk pembersihan total terlebih dahulu melalui darah Kristus. Setelah itu perlu pemeliharaan Kristus. Bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan kemampuan kita. Melalui Tuhan Yesus Kristus yang bisa menolong kita. Engkau percaya dosamu sangat serius di hadapan Allah. Engkau percaya persoalan yang terbesar dalam hidupmu, hatimu yang berdosa bisa diselesaikan oleh korban Kristus di atas kayu salib. Itu satu-satunya jalan untuk membersihkan akan dosa-dosa kita. Setelah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka engkau membiarkan Roh Kudus menjadikan hati kita sampai akhirnya kita bisa menjadi hati yang setia. Yang kedua, kesetiaan itu lebih berharga dari ikatan kasih. Amsal 20 ayat 6. Banyak orang menyebut diri baik, tetapi orang yang setia siapakah menemukannya? Kasih dalam bentuk perjanjian yang begitu baik, yaitu kasih setia. Pada waktu mengikat perjanjiannya dengan umatnya, perjanjian yang digerakkan oleh cinta kasih. Banyak orang berani mengatakan aku punya kasih. Tidak banyak orang berani berkata aku punya kesetiaan. Orang mungkin berani klaim aku punya kasih. Sedikit orang yang berani klaim aku punya kesetiaan. Karena kesetiaan itu tidak bisa diukur sekarang. Itu diukur terus menerus sampai pada akhir hidup kita. Itu namanya kesetiaan. Setia sampai mati. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ikatan kasih mungkin bisa dilihat sekarang, tapi kesetiaan kepada ikatan itu hanya bisa dilihat di akhir hidup kita. Seorang jemaat malam tahun baru, suaminya sangat baik sama dia. Saya ulang tahun, saya diberi mobil, dihadiahkan mobil Civic baru. Kita semua tepuk tangan maksudnya. Dukun dibawa ke saya supaya saya sembuh. Sekarang pendeta bawa juga ke sini. Capcay bos sekalian. Menunjukkan perhatiannya kepada bosnya. Saya bilang udah nggak beres. Kasihnya, kasih dunia.
kasihnya, yaitu kasih racun. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat dalam kehidupan kita, dalam perjalanan hidup kita bisa mengoreksi diri kita sendiri. Apakah kita mengasihi Tuhan itu dengan sungguh-sungguh? Kalau kasih Tuhan itu kepada kita sungguh-sungguh luar biasa, kesetiaannya begitu luar biasa bagi kita. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karena kesetiaan itu tidak bisa diukur sekarang, diukur terus menerus sampai akhir hidup kita. Ikatan kasih mungkin bisa dilihat sekarang, tapi kesetiaan kepada ikatan itu hanya bisa dilihat di akhir hidup kita. Pilihan yang paling besar adalah memilih Yesus Kristus. Karena pemilihan ini yang akan mempengaruhi sekarang kepada kekekalan nanti akan kehidupan kita. Satu yang paling penting, memilih Yesus. Semua akan binasa. Yang kita percayai semua akan binasa kecuali Kristus yang membuat kita hidup yang kekal. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tetapi dua yang paling besar adalah ketika engkau memilih pasangan hidup. Orang banyak mempunyai cinta kasih, tidak banyak memiliki kesetiaan. Banyak orang mengaku aku memiliki ikatan kasih, tapi hanya sedikit yang sampai setia pada akhir hidupnya. Banyak orang mengaku aku memiliki ikatan kasih, tapi hanya sedikit yang sampai setia pada akhirnya. Ingat Bapak sekalian, hari ini kita semangat mengikuti Tuhan, hari ini kita semangat melayani Tuhan. Pertahankan melalui pertolongan Roh Kudus sampai akhir hidup kita. Yang ketiga, bukan cuma saja kesetiaan jarang diketemukan, bukan cuma kesetiaan itu lebih berharga daripada ikatan kasih, tapi juga kesetiaan itu perlu dibuktikan. Amsal 20 ayat 6, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia siapakah menemukannya? Menyambut diri, menyatakan diri di depan publik atau umum. Ada banyak orang yang berani mengambil komitmen di depan umum. Kenapa? Konteksnya adalah perjanjian. Sekarang udah mulai kampanye dikit-dikit ya. Kita lihat pasangan-pasangan, wah, BBM gratis, BPJS gratis, makan gratis, ibu hamil pokoknya dibantu. Jangan percaya jadi manusia, percaya apa yang Tuhan janjikan. Bapak Ibu tinggal di sini, tinggal di pedalaman, nggak mungkin bisa mendapatkan apa yang mereka janjikan. Di kota besar pun tidak mungkin. Gombal, saya bukan kampanye, tapi kalau saya mau umat Tuhan itu cerdik, pintar, berhikmat daripada Allah. Jangan dengar kata manusia, dengar kata firman Tuhan. Bapak Ibu yang kasih dan Tuhan Yesus Kristus, banyak orang yang omong saja, tapi yang tidak bisa melakukan. Kita mau melakukan apa yang kita bicarakan. Orang yang mengucapkan dan orang yang melakukannya, yaitu sulit sekali. Kesetiaan itu tidak bisa hanya diucapkan. Maksudnya ialah kesetiaan yang sejati itu bukan cuma kata yang diucapkan.
Kesetiaan yang sejati adalah tindakan yang terbukti di ujung jalan hidup kita. Di titik akhir, orang baru bisa menilai kita setia atau tidak setianya kepada ucapan kita. Anak-anak Tuhan jangan suka gombal. Jangan suka gombal. Nanti kita nggak menjadi kesaksian. Tuh si A tuh tiap minggu ke gereja, dijanji begini-begini, janji begini-begini. Tapi nggak ada satupun yang direalisasikan ucapannya. Nama Tuhan tidak dipermuliakan oleh kehidupan kita. Kenapa? Karena kita sering mengucapkan janji. Saya sendiri tidak berani katakan saya hamba Tuhan yang setia. Karena saya belum mengakhiri hidup saya. Karena belum sampai titik akhir hidup saya. Jadi kalau saya sudah dipanggil oleh Tuhan, keluarga saya melihat, Pak Chen ada apa sih di belakang yang kita tidak tahu. Anak-anak saya melihat apa yang saya perbuat, di situ baru orang bisa ngomong, berani ngomong, berani bicara. Si suaminya itu nggak benar loh. Itu orang tuanya nggak benar loh. Kalau masih hidup mereka bungkem, nggak berani ngomong sekali. Di situ jemaat bisa lihat kehidupan kita seperti apa sampai akhir hidup kita. Seorang pengkhotbah yang begitu luar biasa datang ke Indonesia. Kalau mendoakan orang, yang didoakan rebah semua. Ternyata rekayasa. Saya berdiri di situ, saya nggak rebah, saudara. Setelah diselidiki, saya dapat satu buku dari Saat tentang beliau mengikuti ajaran kuasa kegelapan. Di dalam perjalanan hidupnya, dia menceraikan istrinya, saudara. Masih hidup, saudara. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Daud seorang raja yang begitu luar biasa. Dia diperkenankan oleh Tuhan. Dia setia sama Tuhan. Tapi dia terpeleset. Perwira yang begitu setia, yang senantiasa maju perang. Karena sang istri, si perwira, Daud mau. Perwiranya mestinya dicuti, tidak ke medan perang. Daud bilang, udah kamu pergi ke sana, perang. Ditaruh barisan paling depan. Si Uria mati di dalam peperangan. Istrinya diambil sebagai tanggung jawabnya. Kata orang yang tidak tahu apa yang ada dalam pikirannya. Tapi firman tahu. Tuhan tahu apa yang ada dalam pikiran Daud. Rakyat Israel bilang, raja kita baik, tanggung jawab, ambil istrinya. Rakyat tidak tahu, hanya Nabi Nathan yang tahu. Kenapa? Karena Tuhan berbicara kepada Nabi Nathan, kau pergi kepada Daud, kasih tahu kepada Daud. Dikasih perumpamaan sama Nabi Nathan. Kamu begitu banyak domba. Ada satu orang yang punya banyak domba, tapi orang lain cuma satu-satunya domba itu. Menurut kamu gimana? Daud bilang, masih diajar, masih dihukum. Nabi Nathan bilang, itulah engkau. Engkaulah yang melakukan. Kamu banyak istrinya,
banyak permaisurinya, tapi istri Uria cuma satu-satunya kamu mau ambil. Kejahatan di dalam hati Daud tidak diketahui banyak orang, saudara. Hanya Tuhan yang tahu. Tuhan menegur Daud. Daud setia melakukannya, tapi tergelincir jatuh dalam dosa. Tapi yang paling indah, Daud pulih kembali. Tuhan minta pengampunan dari Tuhan atas kesalahannya. Dia tidak melarikan diri. Dia tidak meninggalkan Tuhan. Banyak orang yang sudah jatuh dalam dosa, mau menang sendiri, sudah ditegur nggak mau terima, keluar dari gereja, pergi lagi ke gereja yang lain, berbuat lagi begitu. Mestinya datang kepada Tuhan, koreksi diri, minta pengampunan sama Tuhan, supaya hati kita dibersihkan, supaya kita dipulihkan. Daud begitu luar biasa. Sebelum dia meninggal, dia memberikan yang terbaik untuk putranya Salomo. Dia ingat akan kasih mula-mula yang Tuhan berikan kepada dia, yang begitu luar biasa. Kehidupannya dari kecil sentiasa taat kepada Tuhan. Tuhan bekerja begitu luar biasa melalui Daud, melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh orang Israel, tapi Daud bisa. Baik mengalahkan raksasa, baik dalam peperangan, Daud bisa melakukannya. Daud selalu menang, penyertaan Tuhan. Hal sedemikian rupa apa yang pernah Tuhan beritahukan kepada Daud, dia berikan kepada putranya Salomo sebelum dia meninggal. Dia memberikan warisan yang begitu penting dalam kehidupan Salomo. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, begitu sulit kita menjalankan kehidupan ini, sekalian. Banyak orang tidak siap untuk setia. Mungkin karena banyak hal yang membuat kita tidak setia. Penulis Amsal juga memberi kita contoh. Karena kekayaan membuat kita tidak setia. Misalnya di dalam ayat Amsal 19 ayat 22. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaan. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Maksudnya apa? Orang-orang ingin kaya, dia tidak siap miskin supaya kaya. Dia rela bohong, dia rela tidak setia kepada kebenaran. Di dalam kita bekerja, di dalam kita bermasyarakat, di dalam kita bisnis, kesetiaan itu penting. Maka Roh Allah memberikan kepada kita kesetiaan itu setiap umat Tuhan, setiap anak-anak Tuhan. Karena itu penting sekali menjalankan kehidupan kita di bumi ini, saudara. Kesetiaan inilah yang membuat kesaksian yang luar biasa kita sebagai anak-anak Tuhan. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang bisa melihat, dunia bisa melihat anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh setia. Kita bekerja hitung-hitungan sama orang, kita bisnis tidak jujur di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mengapa banyak orang tidak setia? Ada 3 alasan. Orang itu tidak punya tujuan yang jelas. Orang itu tidak punya tujuan yang jelas. Yang pertama, kalau tidak punya tujuan yang jelas, pasti merasa diri oke-oke saja di dalam menjalankan kehidupan ini.
Karena tidak ada alat ukurnya setia dan tidak setianya. Saya mau melayani di tempat ini. Tujuan saya bukan hanya pergi ke Bali. Pada hari Minggu saya telepon kepada Agus, bisa nggak saya melayani di tempat ini? Agus bilang bisa. Satu ikatan. Saya bilang saya bisa. Oke, hari ini saya datang. Ada tujuan yang saya. Ada pembicaraan lebih awal. Ada komitmennya. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau sudah jelas tujuannya, misalnya di angka 10. Setia berarti sampai di angka 10. Kita mengatakan oke, ada nilainya, ada angkanya sampai 10. Kalau saya sudah sampai angka ke 10, itu ukuran saya setia. Ke angka 10 tersebut. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau orang punya konsep begini, dia sulit untuk setia. Kalau tidak punya tujuan, dia sulit untuk setia. Mengapa? Dia tidak ada ukurannya. Setia itu awal sampai akhir. Nah, kalau orang tidak punya akhir, dia tidak bisa jadi orang yang setia. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat Tuhan, kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, akhir hidup kita mau kemana? Tujuan kita mau kemana? Ke surga. Kalau kita masih sangsi, tujuan kita masih buram, apakah saya masuk surga atau tidak? Gak jelas. Akhirnya kita hidup tidak sesuai dengan iman kita kepada Tuhan. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan menjadi teladan bagi orang lain, merefleksikan diri bahwa Allah kepada Allah Tritunggal yang penuh kasih melalui pernikahan kita. Sehingga janji setia kita di hadapan Tuhan itu nyata. Supaya kita bisa memperlihatkan diri kita melalui kehidupan supaya memuliakan Tuhan kita yang begitu luar biasa. Maka kita mendapatkan diri kita seringkali tidak setia. Mengapa? Belum sampai pada akhirnya, belum ada tujuannya. Mengapa orang yang tidak setia selain tidak kemudian dibaptis? Setelah dibaptis, kok kesusahan saya nggak kunjung habisnya, nggak selesai-selesainya. Itu bahaya sekali. Orang sakit, ayo ke gereja, entar didoain sembuh. Kamu terima Tuhan, entar sembuh. Didoain gak sembuh-sembuh. Mereka kecewa. Jadi orang Kristen gak segampang apa yang kita bicarakan. Satu hal yang terpenting, saya kalau mengajak teman-teman saya, kenalan saya ke gereja, saya tidak bicara jadi orang Kristen nanti kamu diberkatin, jadi orang Kristen nanti kamu sukses. Itu urusan Tuhan. Saya hanya memperkenalkan kalau kamu percaya kepada Yesus, kamu diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Itu janji Tuhan. Karena yang janji adalah setia sampai mati. Setelah itu kamu mengalami proses. Ikutin kata Tuhan, ikutin kata firman Tuhan. Hidup kamu benar, hidup kamu dituntun. Sehingga kamu bisa bekerja, kamu bisa berusaha, kamu bisa bisnis yang memperkenankan hati Tuhan.
Tuhan pasti pelihara kita. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mengapa orang tidak setia? Banyak orang tidak berani membayar harga. Saya satu saat jadi panitia ulang tahun emas gereja GKRI. Saya bagian dana, saya kebagian bagian dana. Tim saya dengar dana yang dibutuhkan 200 juta untuk perayaan ulang tahun emas. 200 juta. Teman saya bertanya sama saya, Pak Chen, kita bagian dana, dapat duit 200 juta dari mana? Ditanya saya begitu. Saya tahu dia khawatir, dia bagian dana, takutnya diminta dari kantongnya misalnya, keluar. Frank, Pak, dananya dari mana? Bapak tanya saya bilang dari Tuhan. Dia diam maksudnya. Tuhan yang menyediakan, kita hanya menjalankannya. Kita percaya Tuhan adalah sumber berkat, bukan dengan kemampuan kita. Tapi pada saat diumumkan sama ketua panitia, hei panitia, sebelum kita minta kepada jemaat, panitia pecahkan pundi-pundinya dulu. Kita kasih persembahan. Setelah itu baru kita minta kepada jemaat. Saya bilang, kamu ngomong begitu nanti ada yang komplain. Tim survei pulang dari, waktu itu kita gunakan gedung gereja Seventong di Kemayoran. Mereka setelah pulang survei, mereka dikasih tahu, pecahkan pundi-pundi kamu dulu. Salah satu bagian acara, koordinatornya bicara apa? Hah? Kita mesti pecahin, kita mesti keluar dompet juga, dia bilang. Saya udah pakai pikiran saya udah pakai waktu saya udah pakai kekuatan saya untuk melayani Tuhan. Masa saya mesti keluar lagi dari dompet saya? Kurang lebih seperti itu, saudara. Saya senyum-senyum aja. Karena sebelum diomongin saya udah kasih tahu pasti ada yang protes. Karena sebelumnya saya pernah diprotes, saudara. Saya jadi panitia Natal, saudara. Majelis-majelisnya saya bikin daftar. Pengerjanya bikin daftar. Si A mau kasih siapa, si B mau kasih siapa. Marah misalnya salah satu hamba Tuhan. Ini siapa, ini siapa nih? Kita mau kasihkan sukarela. Ya kamu catat aja sukarela kamu di situ. Kenapa kamu takut orang tahu? Marah. Itu yang marah bukan majelis, bukan jemaat, bukan pengerja, bukan majelis. Hamba Tuhan maksudnya. Saya bilang saya yang nulis, yang suruh saya bilang. Saya bukan hamba Tuhan. Marah. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Berani bayar mahal. Kita sering minta berkat-berkat dari Tuhan. Kali sering minta. Didoakan hamba Tuhan. Doakan supaya diberkatin sama Tuhan. Hamba Tuhan ngeluh. Saya salah doain jemaat Tuhan. Kenapa salah? Ya mereka diberkatin sama Tuhan. Sehingga mereka punya mobil. Mereka datang ke gereja, tempat parkirnya susah, jalannya sempit. Mereka nggak mau datang ke gereja ibadah. Nggak berani mahal, takut mobilnya baret. Ya kalau nggak mau bawa mobil, naik apa? Naik umum, naik bajai. Dia katakan naik bajai ada, naik ojek ada, taksi ada. Kenapa alasan nggak mau? Mendingan ke mall, adem, dingin udaranya sana. Habis ibadah bisa belanja, bisa shopping, bisa makan di sana. Bapak Ibu yang kasih dan Tuhan Yesus Kristus, tahu tuntutan. Kita tahu ada tuntutan, tapi tidak berani bayar harga. Kalau kita mau mencapai sesuatu yang positif, kita harus berani bayar harga. Ada harga
ada barang yang bagus misalnya yang kita dapatkan. Kita kalau mengingini tujuan yang agung, kita harus berani bayar harga. Banyak orang hanya punya tujuan, tahu tuntutan ayat, tahu tuntutannya apa, tapi pada waktu diperhadapkan tidak siap untuk membayar harga. Banyak orang yang berpikir orang lain bisa, padahal ada banyak kekecewaan, keputusasaan, ada banyak kehinaan, banyak kekecewaan dia alami, tetapi itulah harga. Karena Tuhan Yesus tahu, Dia tahu untuk apa Dia datang. Untuk menebus orang berdosa. Pada waktu Yesus datang ke dunia ini, Yesus mengalami semua. Dia ditolak, dia ditangkap. Apakah kata siap? Karena tujuan kita yang diselamatkan oleh Tuhan. Kita tahu harus apa yang harus kita lakukan. Karena Tuhan Yesus tahu, Dia tahu harga yang harus dibayar. Dia menghadapi penderitaan secara rohani, ditinggalkan oleh Bapaknya. Menghadapi penderitaan secara psikologi, dihina, dijemur orang. Dia menghadapi penderitaan badani. Dia disiksa, dia dipukul, dia dicambuk. Dia menghadapi semua kendala. Berani bayar mahal. Sehingga kita semua, saya dan saudara, bisa diselamatkan. Ini harga kesetiaan yang dibayar oleh Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Kita ada sekarang. Kalau Kristus tidak setia sampai di kayu salib, kita tidak ada di tempat ini. Saya ditugaskan doa ulang tahun emas Indonesia di pabrik. Pimpinan bilang, ayo kita semua karyawan berdoa. Ada ribuan orang dikumpulin berdoa. Orang Islam, orang Buddha, saya mewakilin orang Kristen. Orang Kristen itu sedikit sekali. Yang lain agama lain. Orang Islam doa lewat aman. Orang Buddha doa aman. Pas segiliran saya doa, saya sebut nama Yesus. Karyawan. Apakah saya berhenti berdoa? Tidak. Saya teruskan doa. Saya diteriakin. Mereka bukan sukacita. Mereka tidak terima. Mereka didoakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hal yang kedua, pada waktu penitia akhir tahun, biasa seluruh staf itu ada acara malam tahun baru, acara akhir tahun, makan bersama segala sesuatu. Saya bagian penitia juga. Saya bagian penitia, saya masuk, saya kasih tahu bagian acara. Kalau bikin acara, jangan hal-hal yang porno. Perempuan-perempuan disuruh tampil, nari, pakai rok pendek, saya bilang. Kalian yang melihat, kalian seneng. Tapi kalian lihat, mereka itu malu.
Saya dengan keras saya bicara apa yang Tuhan ajarkan bagi saya. Saya kerja posisi saya nggak tinggi. Saya pernah berbicara seperti itu. Panitia lapor sama pimpinan. Saya tetap ada di panitia itu. Setiap tahun acara itu saya selalu doa mewakili orang Kristen. Pada saat acara itu berlangsung, nama saya nggak dipanggil untuk berdoa, diganti orang lain. Orang lain ini berdoa yang suka pergi ke night club sekedar. Bukan saya bilang orang ke night club nggak boleh doa, tapi kerohaniannya, kehidupannya, kekudusannya di mana? Satu saat yang paling fatal maksudnya. Waktu ada KKR di Senayan. Saya minta izin pulang lebih awal. Lebih awal 1 jam maksudnya. Saya minta jam 4 sore karena saya mesti naik bus dari Cipinang ke Senayan. Berhubungan dengan pimpinan istrinya. Itu kan di Singapura udah ramai. Udah tahu dia bilang. Itu teman kamu yang Kristen juga nggak sesibuk kamu, harus ninggalin kerjaan pergi KKR sana. Saya ditugaskan bagian alser waktu KKR misalnya. Oke, nggak kasih nggak apa-apa. Saya masuk lagi ruangan. Atasan saya orang Filipina. Kalau di kantor namanya Herman. Dia masuk, dibuka pintu. Herman, oke kamu bisa pulang. Saya nenteng tas, saya langsung pulang. Saya nggak tunggu-tunggu lagi. Kesempatan yang baik. Besoknya saya dipanggil, sudah. Saya dikasih SP dari kantor. Kasih SP nggak masalah, sudah. Gaji saya 1 tahun nggak naik, sudah. Apakah hidup saya susah? Apakah anak-anak saya nggak bertumbuh, nggak hidup, istri saya nggak hidup, keluarga saya nggak hidup? Hidup sudah. Tuhan tetap memelihara. Sampai sekarang saya tidak mau menyangkal hal seperti itu. Saya nggak mau nyalakan Tuhan. Banyak hal yang saya hadapi. Pimpinan saya bukan orang biasa. Pimpinan saya adalah seorang bendahara sekolah teologi. Bukan nggak mengerti. Bendahara seorang sekolah teologi. Sekolah itu bukan sekolah abal-abal. Sekolah itu sekolah besar yang ada di Jakarta. Gerejanya juga gereja yang besar di Jakarta. Tapi saya menghadap pimpinan saya seperti itu. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya bisa berdiri saat ini karena Tuhan yang setia, yang begitu luar biasa. Kita sebagai umat Tuhan, kita punya Bapak yang begitu setia. Maka kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak Bapak kita di surga, kita harus setia sampai akhir hidup kita. Apapun yang kita alami, kita harus setia kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita